dengan Ki Ageng Ngerang, juga Nyai Sabira yang terkenal di sana. Terus kali ini juga kita luput ya, ada satu tokoh namanya Sukmoyono, yaitu yang paling penting justru malah di sini, karena Sukmoyono itu yang mempunyai keris atau keris rambut pinutung kalau nggak salah. Dialah yang Kanigoro sama keris rambut pinutung. Dia yang menguasai itu. Namun dalam hal ini tokoh ini nampaknya sangat kelihatannya ada diminorkan ya. Ya, makanya kita coba analisa sedikit ya. Dari masanya tadi ya, kita rujuk secara kronologis. Kalau berdasar tutur Bakara, keberadaan Ki Soponyono, putranya Singoyudaya Ki Dalang Becak yang menjadi dalang di Demak, dan Soponyono ini kalau dalam babat tadi kan punya adik Kembang Joyo. Ya, Kembang Joyo ini bersahabat dengan Soponyono. Yang Soponyono ini kemudian diangkat jadi patih tadi kan. Artinya tokoh-tokoh ini kan hidupnya di era Demak. Nah, kita lihat di sini kemudian kaitannya masanya Ngerang, kaitannya dengan Ngerang juga di zaman Demak, karena disebut Sunan Ngerang tadi. Kalau Soponyono adalah keponakan Sabira, nah, kemudian Ngerang atau Nyi Ageng Ngerang disebut juga berputra Ki Ageng Pati, yang oleh dalam silsilah Pangewa Panengen itu disebut Ki Ageng Ngerang ketiga. Dan Ki Ageng Pati ini punya putri dan putra, yaitu Penjawi, dan putrinya adalah Nyi Ageng Kemiri. Nah, sayangnya dalam babat tadi kan tidak dituliskan silsilah Kembang Jaya. Ini coba kita bedah. Artinya kalau kita sejajarkan dengan kronologi Bakaran ya, dan Pakuwon kemarin sudah saya sebutkan bahwa Kembang Jaya adalah cucunya Ki Ageng Ngerang. Artinya posisi Kembang Jaya sebagai cucunya ini nyaris sejajar dengan eranya Ki Ageng Pati sampai ke Penjawi. Ki Ageng Ngerang bercucu Kembang Jaya. Ini sejajar dengan Nyi Ageng Ngerang atau Ki Ageng Ngerang ya, bercucu Penjawi, ya kan? Artinya Kembang Jaya kan artinya sejajar dengan Penjawi. Kalau Kembang Jaya ini disebut mengangkat atau bersahabat dengan Soponyono, Sukmoyono, artinya tokoh-tokoh Soponyono ini seera antara Ki Ageng Pati dan Penjawi kan? Iya, secara otomatis begitu. Bukan di zaman Majapahit kan? Ya karena narasi awal kan sudah keliru itu Pak Joko. Makanya ini kan saya mendudukan porsi secara kronologis berdasar tutur Bakaran dan Pakuwon. Yang ini tidak dicermati oleh tim sejarah Hari Jadi Pati karena tidak menganggap tutur gitu loh. Mereka hanya berpatok pada pakem, hanya satu sumber pakem toh. Coba perbandingkan dengan tutur Pakuwon dan Bakaran, akan ketemu masanya gitu loh. Yang di narasi babat Pati itu kan berdirinya Pati itu bedahin Pajajaran ngadeki Majapahit. Nah ini yang aneh. Iya. Dari awal saja sudah aneh. Pembelokannya kan terlalu jauh gitu loh. Ini nanti juga terkait dengan
selain Soponyono tadi ada Sukmayana. Ya, siapa sesungguhnya tokoh ini? Kalau dalam Babat Pati memang disebut Bang Jaya, apa itu Sukmayana adalah kakaknya Bang Jaya. Tampaknya dia juga punya peranan vital dalam kesejarahan Pati. Hanya sangat minim datanya. Cuman dari Babat Pati sadurannya atau terjemahannya Dr. Andes Teguh Sudadi, dia adalah seorang guru sejarah dari SMA Negeri Pati, almarhum. Dulu juga menjadi salah satu tim sejarah Rijadi Pati. Dalam Babat Pati yang diterjemahkan oleh Pak Teguh tadi, di situ tidak ada belum ada disebut tentang Tombronegoro dan Tondonegoro. Cerita di situ hanya berhenti pada kisah Kembang Joyo sampai Sukmayana. Di situ diceritakan Sukmayana ketika Kembang Joyo itu menjadi Adipati Besantenan, Sukmayana kemudian melepaskan jabatannya sebagai penggede di Mojosemi. Dia kemudian berkumpul jadi satu di pesantren tokoh Sukmayana ini. Nah, kalau Sukmayana ini masanya disejajarkan dengan Ki Penjawi, artinya tokoh Sukmayana ini di dalam posisi pemerintahan di masa Penjawi punya jabatan yang cukup tinggi. Hanya dikultuskan dalam Babat Pati, dia punya pusaka, 2 pusaka, Kulukanegoro dan Keris Rambut Pinutung. Yang membingungkan itu di permasalahan ini, pengaburan cerita itu ya, masalah Keris Rambut Pinutung. Kalau menurut Legi Saputro, itu salah satu sutradara ketoprak, juga menyebutkan bahwa Sukmayana maupun Kembang Joyo ini putra Sunan Muria karena beristri Roroyono. Nah, terkait dengan Rambut Pinutung, ini saya ambil dari tutur dari daerah Kudus, bahwa pemilih awal Keris Rambut Pinutung adalah Sunan Muria, yang dalam tutur di wilayah Muria Pati ini yang disebut Sahid Kusumo Astuti. Ini saya ambil dari tutur Kudus. Nah, Sahid Kusumo Astuti ini yang memiliki pusaka Keris Rambut Pinutung diperoleh dari perolehan dapat dari Raja Brawijaya terakhir. Nah, jadi jelasnya gini, dari tutur di Kudus ini diceritakan bahwa, wah ini agak repot juga nih saya cerita. Brawijaya ini menyamar jadi pengemis di wilayah Muria. Arti kata kalau dikatakan menyamar jadi pengemis, mungkin dia ketika Majapahit runtuh ini kan dia menyamar jadi semacam biksu. Yang penyamarannya ya yang merakyat ya semacam biksu begitu. Itu seperti cerita Babat Lasem juga ceritakan begitu, Raja Kertabumi ini menyamar sebagai biksu. Nah, di tutur Kudus itu juga begitu, sama. Nah, ini ketemu dengan Sunan Bonang. Nah, kemudian Brawijaya ini diajak oleh Sunan Bonang ke tempat Sunan Muria. Kebetulan Sunan Muria tidak tempat, ditemui oleh istrinya Sunan Muria. Nah, inilah muncul cerita Jambi Jebuk. Jadi Brawijaya ini kemudian disuguhi oleh istri Sunan Muria dengan jambi jebuk. Mereka makan bersama jambi jebuk itu, mereka nikmati. Kemudian
oleh karena itu istri Sunan Muria ini kemudian diberi hadiah dari Brawijaya pusaka Kyai Sengkelat, pusaka Majapahit. Nah, Kyai Sengkelat inilah yang kemudian diambil oleh Sunan Muria, kemudian digubah menjadi rambut pinutung untuk menyamarkan supaya keris ini tidak diambil oleh Demak, maka disamarkan menjadi rambut pinutung. Nah, keris inilah yang kemudian dikultuskan dalam Babat Pati, yang kemudian diperoleh oleh Sukmayana. Jadi ini kaitannya antara Sukmayana yang memiliki, dikatakan Babat Pati memiliki rambut pinutung, dan saya kaitkan dengan tutur dari Kudus, Sunan Muria mempunyai rambut pinutung. Makanya kok Pak Legi Samputro ini punya cerita Sukmayana putra Sunan Muria. Agaknya ini interpretasi Pak Legi menganggap Sukmayana sebagai putra Sunan Muria karena kok bisa memiliki keris rambut pinutung dalam Babat tadi gitu loh. Padahal ini ya sama sekali tidak ada catatan. Ini dari perbandingan dari antar tutur gitu loh. Nah, apakah memang ada kaitannya antara Sunan Muria dengan Sukmayana? Misterinya di sini. Ya, kalau di dalam tutur disebut sebagai seorang anak, bisa jadi dia seorang menantu juga bisa. Lalu Sukmayana sendiri itu siapa? Ya itu. Nah, dari Babat tadi yang disebut Penggede Mojo Semi, dan dia lengser, terus dia berposisi di wilayah Santenan Kemiri. Ya. Nah, kalau kita kemarin itu menggali masalah Sunan Muria dan ada keberadaan Tegal Murian di wilayah Desa Ngepung Raja, di situ ada makam Mbah Khalifah yang mempunyai seorang istri. Nah, kalau Sunan Muria ini dikatakan adalah menantu Ki Ageng Ngerang, dalam cerita tutur Sunan Muria ini beristri Roro Yono, apakah Roro Yono ini yang menurut Mbah Sohib, seorang kiai di Bangsri, disebut Nyai Khalifah? Nah, Nyai Khalifah ini apakah istrinya Pak Khalifah, ya Sunan Muria gitu kan? Iya. Yeah. Nah, kalau Mbah Khalifah di Ngepung ini berposisi di wilayah oleh penduduk sekitar itu menamakan itu wilayah Tegal Murian, apakah Mbah Khalifah ini adalah Sunan Muria? Ya, Said Kusumastuti. Lantas apa hubungannya dengan Ki Sukmayana? Sementara di desa itu saya ketahui ada sebuah makam yang tak terurus yang dikultuskan oleh penduduk situ, ada makam yang disebut Mbah Siman. Ini misteri Mbah Siman. Wah, sampai merinding saya. Hilang sekarang ditumpuk jadi masjid. Musola. Andai kata bahwa ada kaitannya Mbah Siman karena makamnya dekat dengan Mbah Khalifah, apakah ini dia putra atau putra menantu? Kalau itu, apakah ini bisa kita kaitkan dengan tokoh yang bernama Sukmayana yang memiliki keris rambut pinutung? Monggo dibabar sendiri-sendiri. Saya punya catatan yang seperti yang saya sebutkan tadi begitu.